Teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi pada video ke-9, yaitu video mengenai dokumentasi CPKB. Mulai video ini dan selanjutnya, pembahasan mengenai peralatan dan substansi lainnya merujuk pada atau dikutip dari peraturan yang baru, yaitu Peraturan Nomor 25 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020. Dengan terbitnya Peraturan 25 2019, maka Peraturan Kepala Badan POM 2003 dinyatakan tidak berlaku. Demikian pula peraturan lain 2003 sepanjang menyangkut CPKB dinyatakan juga tidak berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020, maka peraturan mengenai petunjuk operasional pedoman CPKB tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku. Jika dicermati pasal demi pasal, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 31 Tahun 2020 tersurat dan tersirat beberapa hal penting dari aspek administratif, tersirat semangat pemerintah untuk membantu industri kosmetik dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah. Hal ini terlihat pada ketentuan penerapan CPKB dibuktikan dengan sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB, di mana pembuktian sertifikat ini tidak dicantumkan secara spesifik atau eksplisit pada peraturan tahun 2003 maupun peraturan 2010. Untuk permohonan sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB, Badan POM memberikan pelayanan online melalui link 123. Link 1 panduan untuk pendaftaran akun e-sertifikasi, link 2 panduan untuk pengajuan persetujuan denah, link 3 panduan untuk pengajuan permohonan sertifikat CPKB. Persyaratan teknis. Jika dicermati pasal demi pasal, bab demi bab, butir demi butir mengenai persyaratan teknis aspek CPKB pada Peraturan Kepala Badan POM 25 Tahun 2019 junto tahun nomor 31 tahun 2020 terlihat beberapa perbedaan dibandingkan dengan peraturan Badan POM yang telah dicatat. Beberapa contoh perubahan tersebut dapat kita bandingkan. Tahun 2003 dan 2010, judul lampiran petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetik yang lain. Di sini lampirannya pedoman dan petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, lampiran ini pada tahun 2010 terpisah dengan ketentuan induknya, pokoknya. Tapi pada peraturan 2020 itu dijadikan satu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari induknya. Beberapa contoh lain perubahan, misalnya prosedur operasional baku diubah menjadi protap, prosedur TAP. Batch kembali ke bahasa Inggrisnya batch. Penggunaan istilah anak lampiran digunakan untuk pada peraturan 2020. Ada contoh-contoh yang misalnya dua contoh seperti struktur organisasi. Secara umum terlihat bahwa peraturan mengenai CPKB tetap konsisten pada tujuan penjaminan mutu produk kosmetika yang dibuat sembari pemenuhan persyaratan administratif. Mari kita kembali ke pokok bahasan database dokumentasi peralatan. Seperti biasa, kita aktifkan menu server Avast dan menu database MySQL. Kemudian minimize, kita buka browser, kemudian ketik URL CPKB Plus,
Masuk langsung ke CPKB Plus bagian 1, login. Kita masuk ke halaman bagian 1. Kita langsung saja kepada menu peralatan. Di sini ada banyak menu-menu aktif. Nanti kita mulai dari info ringkas mengenai peralatan produksi. Sekilas informasi mengenai peralatan produksi. Selain tergantung pada bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu bangunan dan personil yang terlibat, mutu kosmetika juga tergantung pada desain dan konstruksi serta penempatan dan pemeliharaan peralatan yang digunakan. Pada Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020 terdapat ketentuan mengenai peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetika. Peralatan didesain dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan produk yang akan dibuat. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetika memiliki desain dan konstruksi yang tepat dengan pertimbangan antara lain kapasitas yang direncanakan, ukuran ruangan, penempatan di posisi yang tepat, menjamin keseragaman mutu dan keamanan kosmetika, dan menjamin keamanan operator. Desain dan konstruksi. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan yang sedang diproses tidak boleh bereaksi dan menyerap bahan tersebut. Contoh bahan yang bereaksi atau menyerap bahan yang diolah antara lain stainless steel tipe IC 304, 316, dan 316L. Peralatan tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan terhadap produk yang sedang diproses. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebocoran katup, tetesan pelumas, modifikasi atau adaptasi yang tepat. Peralatan harus mudah dibersihkan. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan yang mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan. Semua bagian peralatan harus bisa terjangkau, mudah dibongkar dan dipasang kembali, serta tidak ada bagian yang dapat menahan sisa produk atau bahan pembersih atau sanitasi. Instalasi dan penempatan. Peralatan atau mesin ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari kesesakan dan diberi penandaan yang jelas untuk memastikan tidak terjadi campur baur antar produk. Instalasi dan penempatan peralatan atau mesin harus dipertimbangkan. 1. Mempertimbangkan kelancaran lalu lintas barang dan orang selama tahapan proses produksi. Jarak antara peralatan satu dengan yang lain tidak mengganggu proses produksi. Menjamin tidak terjadinya kontaminasi silang, mempermudah cara perawatan, pembersihan, dan sanitasi. Untuk menghindari kontaminasi terhadap produk lain, serta melindungi kesehatan personil, peralatan yang dapat menimbulkan debu selama berlangsungnya proses produksi ditempatkan pada ruang yang terpisah dan dilengkapi dengan alat penghisap debu. Untuk pembuatan produk bayi dan produk sekitar mata, peralatan yang digunakan diberi perhatian khusus terutama terhadap cemaran mikroba serta ditempatkan dalam ruangan yang telah didesinfeksi terlebih dahulu. Untuk pembuatan produk bayi dan produk sekitar mata, peralatan yang digunakan hendaklah diberi perhatian khusus terutama terhadap cemaran mikroba serta ditempatkan dalam ruangan yang telah didesinfeksi terlebih dahulu. Saluran air, uap air, udara bertekanan atau vakum jika diperlukan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau selama kegiatan produksi berlangsung. Saluran-saluran di atas diberi tanda yang jelas. Tiap saluran diberi tanda arah alir, identitas isi dalam saluran. Sistem penunjang seperti fasilitas serta udara. Pengolahan air seperti air minum, air murni, dan air suling, uap air, udara bertekanan, dan gas seperti nitrogen harus dapat dikenali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas ventilasi udara masuk dilengkapi dengan filter awal kasar.
Air yang digunakan untuk produksi merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi air minum. Sistem pemipaan saluran air, uap udara bertekanan, dan hampa udara harus dilengkapi dengan keran yang dapat dioperasikan dengan mudah. Harus dilengkapi dengan alat ukur yang dikalibrasi atau diverifikasi kebenaran dan ketepatan fungsinya. Tidak boleh ditanam untuk mempermudah pembersihan dan perawatan. Diberi penandaan warna yang berbeda dan arah aliran yang jelas. Rekomendasi penandaan warna. Diupayakan agar tidak membentuk sudut yang menyulitkan untuk proses pembersihan. Sistem penunjang. Sistem penunjang seperti fasilitas tata udara pengolahan air seperti air minum, air murni, air suling, air uap air, udara, dan pertekanan gas seperti nitrogen harus dapat dikenali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas ventilasi udara masuk dilengkapi dengan filter awal dan kasar. Instalasi listrik hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah dicapai selama kegiatan produksi berlangsung dan menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Pemeliharaan. Peralatan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Semua catatan pemeliharaan dan kalibrasi harus disimpan. Untuk memastikan ketelitian alat timbang dilakukan secara kalibrasi berdasarkan prosedur tetap yang dilengkapi dengan prosedur kalibrasi yang tertera. Ketetapan kalibrator yang dipakai untuk diverifikasi badan lembaga sertifikasi yang diakui. Bila kalibrator tidak tersedia, proses kalibrasi dapat dilakukan oleh instansi yang diakui, misalnya badan meteorologi atau lembaga swasta yang terverifikasi. Hasil kalibrasi atau terah harus dicatat dan disimpan selama periode yang ditetapkan dalam prosedur. Kita masuk kepada prosedur tetap kalibrasi atau terah timbangan. Ini contoh yang terdapat dalam peraturan Badan POM dalam bentuk PDF, yaitu bentuk yang tidak aktif, ya, seperti ini. Jadi prosedur tetapnya, formnya sama dengan yang peraturan lama, nama perusahaan. Ini cuman judulnya bukan lagi prosedur opsional baku, tapi prosedur tetap. Ini sama, ya, seperti tadi. Isinya rada berubah, contoh-contohnya, ya. Detail-detailnya rada berubah. Nah, ini bentuk dokumen yang tidak aktif. Nah, saya akan membuatkan suatu software sehingga dokumen ini menjadi aktif, bisa diubah-ubah, bisa dicari bagian-bagian yang diperlukan, bisa dilihat aslinya, dipilih dan sebagainya seperti itu. Nah, ini bentuk daripada prosedur tetap kalibrasi yang sudah kami tuangkan dalam bentuk software database digitalnya dan dalam bentuk yang aktif seperti ini. Nah, seperti biasa tampil dalam bentuk list. Nah, ini biasanya seperti yang sebelumnya video sebelumnya, bahwa prosedur tetap atau dulu prosedur opsional baku itu tidak sering diubah. Makanya saya buatkan kodenya secara manual dan contohnya seperti ini. Coba kita lihat misalnya seperti ini bentuknya. Nah, ini tampilan-tampilan dalam bentuk aktif. Di sini contoh, misalnya bagian pengawasan mutu, seksi pemeliharaan alat laboratorium dan alat produksi. Nah, ini tidak disebutkan dalam peraturan Kepala Badan POM, tapi narasi berikutnya atau detail berikutnya ini saya cuplik dari peraturan Kepala Badan POM. Tujuan untuk mendapatkan ketelitian suatu alat timbang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 2. Ruang lingkup khusus berlaku untuk alat ukur timbang. Tanggung jawab. 31.
Petugas penimbangan untuk melaksanakan kalibrasi strip tera sesuai prosedur tetap. Penyelia atau supervisor untuk melakukan verifikasi terhadap hasil kalibrasi tera yang dapat dipastikan. Prosedur persiapan. Pastikan bahwa timbangan dalam keadaan bersih dan kering dan tidak berkarat. Periksa bahan dan konstruksi timbangan. Dalam hal ini hanya untuk kegiatan kalibrasi atau tera. Posisikan timbangan dalam keadaan datar menggunakan water fast. Pengujian. Deviasi penimbangan. Setel 0 timbangan. Letakkan anak timbangan standar yang paling ringan. Baca jarum penunjuk atau yang tertera. Ulangi penimbangan ini dengan anak timbangan yang lebih berat sampai kapasitas maksimum. Baca petunjuk hasil timbang yang tertera. Timbangan dianggap berfungsi baik bila berat yang ditunjukkan oleh alat timbangan tidak menyimpang lebih dari 0,1% dari berat masing-masing anak timbangan standar yang dipakai. Catat hasil kalibrasi atau tera timbangan ini dan dicatat kalibrasi terangan timbangan. Di catatan kalibrasi atau tera timbangan. Buat kesimpulan hasil kalibrasi atau tera ini. Referensi. Nah, ini misalnya disebutkan contohnya keputusan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen nomor sekian-sekian tentang syaratan teknis timbangan bahan otomatis. SNI nomor sekian-sekian mengenai spesifikasi timbangan yang digunakan pada pengujian bahan distribusi. Nah, ini referensi dan distribusi detail ini tidak terdapat pada peraturan lama. Nah, ini tampilan yang bisa kita print, kemudian bisa nanti ditandatangani. Di sini kan bisa ditandatangani. Kita kembali ke list. Nah, ini kalau kita ingin mengubah seperti biasa, kita tinggal klik edit, ini diubah, kemudian disimpan. Ya. Kita cepat saja. Apa yang mau diubah akan bisa berubah dengan sendirinya ya. Karena software ini sudah dapat melakukan itu dengan software ini. Kita teruskan. Jika kita ingin membuat yang baru sama sekali, kita klik tambah saja. Di sini akan muncul kolom-kolom field yang masih kosong. Tinggal diketik saja di sini. Kemudian kalau sudah lengkap disimpan. Kita kembali. Nah, selanjutnya pada peraturan baru ada program kalibrasi. Ini yang tercantum dalam bentuk tidak aktif atau dalam bentuk PDF di Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020 tertanggal 30 Desember tahun 2020 seperti ini. Nah, ini sekarang modelnya. Kalau dulu program itu tidak pakai kolom-kolom atau field seperti di atas ini. Nah, model sekarang, contohnya sekarang itu sama dengan protap atau sama prosedur operasional baku yang dulu. Ada nama perusahaan, program ini sama. Jadi beda dengan peraturan yang lama. Nah, kemudian detailnya juga beda ya. Misalnya di sini untuk programnya tujuannya untuk mendapatkan alat ukur yang akurat yang digunakan untuk menunjang proses produksi, analisis, dan pengawasan mutu. 2. Ruang lingkup berlaku untuk instrumen laboratorium yang digunakan untuk kegiatan analisis. Tanggung jawab petugas pelaksana terkualifikasi untuk melaksanakan kalibrasi yang dilaksanakan. 2.
Penyelia atau supervisor terkualifikasi untuk memverifikasi hasil kalibrasi yang dilaksanakan. Alat instrumen laboratorium yang dikalibrasi, ini masuk laboratorium di sini, standar larutan kalibrasi, standar anak timbangan. Prosedur, instrumen laboratorium dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Data hasil kalibrasi dicatat dalam catatan kalibrasi. Pasang label status kalibrasi pada instrumen yang telah dikalibrasi. Program kalibrasi instrumen tetap ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini juga di sini ya. Instrumennya. Instrumennya timbangan analisis, timbangan lain, kemudian parameternya kalibrasi, timbangan analisis berat, parameternya berat, rekomendasi frekuensi 6 bulan, timbangan lain berat 6 bulan, pH meter, pH, dan demikian seterusnya. Ini dalam bentuk yang tidak aktif. Kemudian kita lanjutkan dengan program yang sudah aktif dalam bentuk database digital ya, yang saya buat seperti ini. Seperti biasa, saya tampilkan yang pertama adalah list. Ini karena juga jarang dibuat, seperti tadi 6 bulan, setahun dan sebagainya, maka tidak perlu ada kode-kode yang dibuat secara otomatis. Nah, ini kita hanya contoh saja seperti ini. Kita buka. Nah, ini suatu form aktif, isinya bisa diubah ya, bisa diganti. Nah, ini misalnya seperti tadi ya. Tadi sudah saya bacakan mengenai tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, alat-alat, prosedur. Nah, kemudian tinggal tadi baru dibaca sedikit bahwa misalnya instrumen timbangan analitis, parameter yang dikalibrasi berat, rekomendasi frekuensi kalibrasi 6 bulan, kemudian timbangan lain misalnya ini parameternya berat, frekuensi 6 bulan, pH meter, ini parameternya pH setiap sebelum pemakaian, kemudian piskometer yang di dalam parameternya viskositas 6 bulan, setiap 6 bulan, termometer ini suhu 12 bulan, termometer pada lemari, sterilisator, panas kering, inkubator, suhu parameternya, kemudian frekuensi 6 bulan, lemari pendingin suhu 12 bulan, mikropipet, buret, labu ukur, pipet ukur, pignometer, parameternya volume saat dibeli, dan tiap 12 bulan kecuali gelas tipe A yang tidak perlu dikalibrasi. Ini tampilan program dalam bentuk aktif. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini seperti biasa kalau kita mengedit, mengganti-ganti ya. Ini tinggal di sini kita ganti apa yang salah atau apa yang perlu diperbaiki, apa yang ditambah atau dikurangi. Gitu. Misalnya, ya seperti biasa, kalau ini kita mau berubah menjadi tanggal 10 Februari misalnya, bukan tanggal 9 berlaku sampai tanggal 10, bisa kita ubah itu. Baiklah, kita teruskan. Kembali lagi ke sini, mengubah data ya, membuat program dari awal baru sama sekali ya, ini kolom yang kosong, field yang kosong diisi. Ya saya sarankan memang kalau ini mau dibuat ya di copy paste saja, atau memang dari sumber-sumber yang dapat dikopikan ke sini, di-copy pastekan ke sini supaya lebih mudah, tidak banyak memakan waktu dan energi.